dipimpin oleh Wahyu Nugroho yang merupakan pole sitter atau pole position kita di race kali ini. Wahyu Nugroho dari tim LFN HP 969. Tim HP 969 yang menjadi pole sitter kita, and the lights is about to go out. It is there, it is going. Fighting for the P1 of this race, Wahyu Nugroho, the rocket launch really fast. He got the all shot towards the 10-1 of this race. Cepat sekali. Di sisi yang lain ada pembalap Honda yang betul-betul menyusulnya dia di sana. Apakah di situ akan ada Herjun ataukah Fadila Arbi atau malah Dimas Eki Pratama bersama dengan Muhammad Adenanta Putra yang akan fight untuk posisi pertama. And then, oh, what is going on? Langsung ada collision membuat Wahyu Nugroho harus low side di sana dan terhenti melanjutkan perjalanannya di race kali ini. Super Sport 600. Sayang sekali ada satu pembalap di sini akan memimpin race di paling depan. Di sisi lain ada 3 pembalap yang akan bertarung untuk posisi podium di sini. Sudah ada 4 pembalap yang tersisa, yang mana kalau satu dari mereka berhasil untuk mendapatkan overtake, maka mereka berada di posisi kedua untuk podium. Dan apabila ada satu yang di paling belakang, artinya dia adalah posisi keempat. Jadi tinggal satu posisi saja, asalkan tidak di paling belakang di grup yang kedua ini, mereka sudah pasti berada di podium. Dimas Eki mencoba untuk membayang-bayangi pembalap di depannya dia. Cepat sekali, Herjun di posisi kedua kalau tidak salah di sana. Masih belum kelihatan di sini. Oke. Nomor 93 nampak itu Fadila Arbi Aditama. Fadila Arbi Aditama nomor 93 mencoba untuk defense dari seorang Dimas Eki, dan ini dia masuk lagi pembalap yang ada di depannya. Kita akan melihat setelah melalui finish line dan akan terlihat semua nama dari pembalap dari top 3 dan juga top 4 kita kali ini. Dimas Eki sudah jelas dengan MS Glow Foreman Racing Team, terlihat dengan motor hitam putih di posisi keempat. 9 tersisa dan itu sudah terlihat. Nampaknya ada Herjun di posisi yang kedua. Saya tidak melihat pergerakan dari Wahyu Nugroho, apakah terjadi? Ya, emang tadi Wahyu Alex tadi masih dalam transisi dari podium ke sini, dan Wahyu Nugroho tadi dalam konteks bersama dengan salah satu pembalap Honda ya. Benar sekali. Oke, sayang seribu sayang, nampaknya kita tidak akan bisa melihat performance dari Wahyu Nugroho. Namun apakah dia akan melanjutkan, kita tunggu saja nantinya teman-teman semuanya. Namun inilah dia 3 besar kita ataupun 4 besar kita, di mana Muhammad Adenanta Putra, Herjunata Firdaus dan juga Fadila Arbi Aditama. 3 teammate yang sama pastinya dari tim yang sama, yang pastinya dari Astra Honda Racing Team, dan juga ada one and only dari Dimas Eki Pratama dari MS Glow Foreman Racing Team di sana teman-teman. Dimana Dimas selalu menunggu, dimana bagi para seluruh pembalap-pembalap yang berada di depannya untuk bisa diberikan kesempatan terlebih dahulu, dia akan memaksimalkan di sektor-sektor terakhir ataupun lebih tepatnya di tikungan-tikungan terakhir di sana untuk tikungan 16 dan juga 17. Itu adalah tempat yang paling biasa dia melakukan overtake. Yes, itulah dia. Kita akan tunggu saat lagi gap mulai terjadi, jarak mulai lebar dari satu sama lainnya. Kita tidak mengharapkan hal seperti ini karena kita ingin menyajikan balapan yang amat sangat luar biasa. Yes. Tapi inilah dia jalannya balapan. Speed, teknik, dan juga strategi pastinya akan sangat berbeda. Ya, luar biasa sekali di sini. Seorang Muhammad Adenanta Putra jauh sekali di posisi depan. He is just, doing some laps alone at the P1. And in another hand, we got Dimas Eki fighting against the Herjun Atna Firdaus. It is going to be a hard fight for him. Tapi kita lihat lagi, gap antara pembalap posisi pertama, kedua, 3, 4 sudah terlihat, sudah terbukti. Dari pertama kedua ada 1,6 detik gap, dari kedua ketiga 0,4 dan 0,8, hampir 1 detik untuk posisi keempat ke posisi yang ketiga. Apabila posisi ini dipertahankan, tidak ada speed yang melambat daripada mereka, tidak ada kesalahan dalam tikungan demi tikungan, maka inilah posisi yang akan bertahan sampai finish. Dimas pun naik berada di urutan yang ketiga, sudah mulai memberikan gap untuk Fadila Arbi Aditama di sana. Dan pastinya akan terus berubah demi berubah karena masih banyak lap yang harus mereka selesaikan dan jalankan sampai bendera hitam putih akan dikibarkan nantinya bagi para seluruh pembalap-pembalap kita di kelas National Sport Super Sport 600cc kita kali ini, di mana kita masih menyisakan sekitar 2 kelas yang hampir saja wobbling tadi. Ya, kita akan menunggu kontrol yang sangat baik salah satu pembalap kita yang berada di barisan terdepan, dan inilah dia urutannya. Ada Muhammad Adenanta, Herjun Atna Firdaus, Dimas Eki Pratama dan juga Fadila Arbi
Aditama, teman-teman. Kita menunggu satu lap siapa yang menjadi tercepat, di mana sejauh ini Fadilah memiliki speed yang paling kencang motornya ataupun top speed yang sudah ditorehkan oleh bagi para seluruh pebalap-pebalap yang lainnya. 236,3 km per jam. Inilah dia situasional dari tim MS Globe Foreman untuk bisa melihat pergerakan dari Dimas Eki Pratama. Ada Bapak Arif di sana selaku manajer dari MS Globe Foreman yang menyaksikan pergerakan dan juga progres yang terus meningkat dari salah satu pebalapnya, yaitu adalah Dimas Eki Pratama Isbek. Kita akan tunggu apakah dia akan naik ke atas podium nantinya. Kita akan lihat euforia pada saat di park film dan juga yang lain-lainnya. Kita lihat pada saat di street memang sedikit berbeda gaya berkendara mereka, ataupun keunggulan terlihat dengan sangat jelas. Perlahan demi perlahan Muhammad Adinata Putra terus memperlebar jarak dengan Herjun Adna Firdaus. Sempat 1,3, 1,4, 1,5 dan sekarang berada di waktu 1,8. Bagaimana menurut pandangan Bro Rio melihat apakah masih ada chance untuk Herjun Adna Firdaus dan juga Dimas Eki Pratama mengganggu dominasi Muhammad Adenanta, ataukah ini seperti terjadi pada saat National Sport 150 cc tadi, seperti Galang yang meninggalkan 3 detik gapnya dengan Pamimbasan dan yang lain-lainnya? Ya, kalau dilihat-lihat Muhammad Adenanta sangat cepat sekali posisi pertama. Dia tidak terlihat memiliki pressure, 2 detik gapnya. Memang masih bisa, tapi tidak ada yang akan mengharapkan rider untuk melakukan kesalahan. Betul. Kesalahan itu sangat-sangat dituntut untuk sangat minim sekali dilakukan oleh pembalap. Dan di sini yang mencuri perhatian saya adalah Dimas Eki yang sudah sangat dekat oleh jaraknya ke seorang Herjun Adna Firdaus. Kalau dilihat, seorang Dimas Eki ini memperkecil ketertinggalan memasuki kedua tikungan terakhir. Kita akan lihat di sini memasuki 2 tikungan terakhir. Ini dia Dimas Eki. Kita lihat gapnya ada di 0,2. Bisa sangat dekat memasuki kedua tikungan. Sudah saya bilang. Dan sudah terjadi. Dimas Eki memperkecil ketertinggalan memasuki tikungan ke-16. Tapi memang Herjun ini kuat sekali ketika di sektor pertama dan kedua. Betul. Gapnya kalau tidak ditahan terus, Herjun akan kabur dan kabur sampai kepada sektor yang ketiga lagi. So, ini akan menjadi repetitif. Ini akan terulang-ulang terus. Jadi the only way untuk Dimas Eki berada di posisi kedua adalah mencoba untuk sedikit nge-push, menghindari Herjun untuk semakin nyaman dengan track yang ada dengan kondisi temperatur yang 60 derajat ini. Bahaya kalau dia bisa mempertahankan suhu ban yang optimal. Yes, itulah dia mungkin menurut pandangan dari Rio dari sektor 1 dan juga sektor 2. Herjun begitu mendominasi untuk perebutan posisi 2 dan posisi yang ketiga. Dan terlihat di sektor 3 dan sektor yang keempat, Dimas Eki memang memiliki keunggulan di sektor tersebut. Karena ada tikungan yang krusial yang tidak disukai oleh bagi para seluruh mayoritas pebalap-pebalap kita di Indonesia. Namun untuk dirinya itu adalah spot terbaik untuk bisa melakukan gebrakan dan juga kejutan untuk para rider-rider di depannya. Dan kali ini memang secara detail statistik sudah mencatatkan secara fix bahwa memang terlihat Herjun optimal di sektor 1 dan juga sektor 2. Dan nampaknya Dimas harus memutar otak bagaimana caranya untuk bisa memberikan kejutan di sektor tersebut. Bahkan terlihat, ini dia. Nampaknya dia sedikit mendengar arahan dari tim untuk bisa memberikan arahan. Oke, dia terus nge-push di sini. Terlihat dari T10 sampai T selanjutnya bahwa inilah dia. Ini sektor kanan dari Dimas Eki Pratama. Oke, sudah mulai memaksimalkan untuk bisa melakukan slipstream, namun belum waktunya untuk melakukan overtake dari Dimas Eki Pratama untuk Herjun Adna Firdaus yang berada di urutan keduanya. Kita tunggu, inilah dia memasuki tikungan ke-16 dan 17. Inilah dia tempat yang paling dijadikan favorit untuk Dimas Eki Pratama. Namun sepertinya dia paham 6 lap masih cukup banyak bila mana saya terlalu push the limit dari motor yang saya gunakan. Saya harus eman-eman di sini. Saya harus save dari motor saya sendiri. Jadi mungkin 3 ataupun 2 lap tersisa saya akan memberikan hajaran yang benar-benar membuat kejutan untuk Herjun yang berada di depan saya. Ya, benar sekali. Keep on tailgating cuma untuk melakukan towing di sini dari seorang Dimas Eki. Ini merupakan strategi untuk tidak memaksakan ban untuk berada di suhu yang terlalu tinggi, atau bahkan komponnya akan cepat habis apabila dia terlalu memaksakan untuk melakukan agresif manuver. Dan di sini Dimas Eki lagi-lagi membangun, sudah terlihat sudah ada satu sektor tambahan di mana dia memperkecil waktunya, yakni tepat setelah tikungan ke-10. Kita masih di sektor yang kedua di sini, masih dengan Dimas Eki fighting against the Herjun Adna Firdaus. Side by side going to the next turn. But it's still not a massive change, not a significant move by the Dimas Eki going to the turn. And here we go again, memasuki tikungan ke-10. Dimas Eki ini yang saya katakan tadi, setelah tikungan ke-10 Dimas Eki akan memulai sebuah manuver. Semakin diperkecil, tikungan ke-11 sekarang. Dimas Eki lagi-lagi dan lagi mencoba untuk memperkecil ketertinggalan, memasuki tikungan ke-12. Apakah bisa? Saya lihat Dimas Eki nge-push di sini, dia akan let break sedikit.
dan langsung memperkecil ketertinggalan di tikungan ini. Tepat seperti apa yang saya katakan, memasuki sektor terakhir. Dimas Eki baik sekali mencoba untuk menganalisa sebuah pergerakan dari Herjun di sini. Berbahaya Herjun. Ini dia sepertinya. Tapi memang agak merugikan karena dia mengambil sisi luar. Tapi ya kita saksikan bersama semuanya, semua mata tertuju kepada kedua pembalap ini. Herjun is being attacked by the Dimas Eki. Dan kita bisa melihat bersama-sama, benar sekali riset yang kita lihat bersama-sama di sini, jalannya race 1 bahwa Dimas. Namun mereka terlalu nikmat untuk bisa berdendang berduaan saja. Ada satu tamu datang dari belakang, yaitu adalah Fadila. Ini bahaya. Mengancam posisi dari Dimas Eki Pratama. Dia tidak mempedulikan datangnya dari belakang, dan kali ini overtaking yang sangat cantik dari salah satu peserta kita, yaitu adalah Fadila Arbi Aditama. Wow, Dimas sedikit terkejut di sana. Harus berhati-hati. Sepertinya Fadila memang memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk Dimas yang berada di depan bermain bersama dengan Herjun Adna Firdaus. Dan yang cukup menarik, Rio, di sini ada Wahyu Nugroho yang kembali comeback dengan motornya pastinya, dengan Yamaha-nya pastinya, dengan dia mencatatkan waktu tercepat dari para pembalap-pembalap yang lainnya. Bila mana tidak ada insiden yang terjadi di lap-lap awal, ya pastinya Wahyu akan bertengkar dan juga bersaing berada di barisan terdepan, saya yakin. Dan kali ini waktu tercepat, speed tercepat, bisa dibilang Wahyu Nugroho bisa memberikan pembuktian pada saat di race kedua ataupun Super Pole race di hari Minggu besok. Mungkin Dewi Fortuna tidak berada di pihak Wahyu Nugroho di sore hari ini karena kita mengetahui dia harus gugur di lap-lap awal, namun bisa bangkit kembali. Namun dia memiliki gap yang cukup jauh dengan pesaing-pesaing di depannya, 18 detik. Apakah keajaiban, apakah miracle akan terjadi di sini? Menurut saya agak sedikit sulit bila mana kita membahas sedikit miracle atau keajaiban. Dan kali ini Dimas kembali lagi. Dia tidak ingin memberikan gap ataupun mendapatkan gap yang cukup jauh dari Fadila Aditama. Inilah dia cara Dimas mulai untuk bisa mendapatkan posisinya. Inilah dia spot terbaik dari Dimas melakukan overtakingnya. Kita tunggu teman-teman semuanya. Kita lihat Herjun harus berhati-hati. Fadila Arbi dia mengungguli motor yang lebih cepat di trek lurus menurut saya, dan kelemahan dari sektor 1-2 dan sektor 1 dan juga 2 dari Dimas Eki terlihat jelas. Power kurang ataupun power masih belum bisa memaksimalkan. Hampir saja Fadila Arbi dia kehilangan momentumnya di sana. Racing line-nya agak sedikit melebar sehingga terbuka lagi celah untuk Dimas Eki Pratama untuk naik lagi berada di urutan yang ketiganya. Wahyu Nugroho kembali lagi menorehkan waktu tercepat daripada pembalap-pembalap yang lainnya, 1 menit 39.660. Ini membuktikan Wahyu mampu bersaing di barisan terdepan. Namun next time, besok kita akan menjawab semua itu. 7 lap sudah berjalan, 3 lap lagi. Bagaimana prediksi dari Bro Rio di sini melihat pergerakan dari Fadila dan juga Dimas? Ya, sebelum ke prediksi, sebenarnya tadi Fadila ada di pace di mana dia mungkin bisa menghantar seorang Dimas Eki ke depan tadi. Karena terlihat setelah Fadila Arbi ini mengovertake seorang Dimas Eki, dia langsung cepat sekali ke depan mencoba untuk memperkecil ketertinggalan ke Herjun Adna. Tapi pancingan ya, di sektor-sektor akhir dia diganggu oleh Dimas Eki karena Dimas Eki juga tidak mau membuang-buang waktu, sampai akhirnya ini yang terjadi. Semakin ada gap yang terlihat, namun Dimas Eki comeback stronger di sini, really fast onto the last sector. Dimas Eki baik sekali, dia mengambil keputusan well executed. Ini sangat cepat, ini sangat cepat. Strategi, iya benar sekali di sini. Dia mendapat keuntungan di ban. Itu yang dia lakukan dari tadi. Dia menghemat ban, dia menjaga suhu ban, dan inilah keuntungan yang didapatkan oleh dia. 3 lap terakhir, Herjun dalam pressure, tekanan dari seorang Dimas Eki melaju ke 2 lap terakhir. Apa yang akan terjadi, Bung Alex? Dan inilah dia manage yang sangat baik dari Dimas Eki Pratama. Menurut saya ini akan ada terjadinya drama terjadi untuk bisa memperebutkan posisi dari posisi yang kedua. Dimas Eki memang kalah dari straight ataupun trek lurus dari Pertamina Mandalika International Circuit. Namun tikungan demi tikungan, Dimas paham betul apa yang harus dilakukan ke depannya. Baik itu braking, baik itu eman-eman ataupun save dari bannya. Namun kita lihat Herjun mulai panik, Herjun mulai terpecah konsentrasinya. Dimas mulai menusuk. Suara raungan motor yang digunakan oleh Dimas mulai terdengar di telinga dari Herjun sepertinya, hadirin sekalian. Dan terlihat gerakan, inilah dia mulai terbuka dari dalam. Namun nampaknya blocking yang sangat baik dari Herjun untuk bisa mempertahankan posisi keduanya. Dan kali ini Dimas Eki Pratama mulai menusuk lagi dari sisi dalam dari Herjun Adna Firdaus. Dia harus berhati-hati. Ancaman the real datang untuk Herjun dari Dimas Eki Pratama. Sendirian saja Muhammad Adenanta. Dan inilah dia, Herjun sedikit melonggok ke belakang. Sepertinya Fadila kembali lagi datang dari belakang.
sedikit mengendurkan gas dari Dimas Eki. Apa gerangan yang terjadi? Namun mereka bermain lagi. Inilah dia hal ataupun momen yang saya tunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu di sini. Let's go. Overtaking, mainkan di sini. Inilah dia Dimas Eki, mulai berada di sampingnya dan berusaha untuk melakukan side by side bersama dengan Herjun Firdaus. Mulai, ini posisi yang berbahaya. Terbuka. Dimas biasanya masuk di sana. Ya, benar sekali, nampaknya salah satu dari mereka, bahkan masing-masing dari mereka ya, mereka mempunyai sektor favorit mereka. Betul. Di mana sektor pertama itu adalah keunggulan dari Herjun Firdaus. Sektor kedua, ketiga itu Fadila Arbi. Dan sebelum sampai akhirnya Dimas Eki di sektor-sektor terakhir mencoba untuk memain strategi lebih agresif. Kesempatannya mendapatkan podium mulai tertutup di sini, tapi dia keep it close. Dia coba dekat di sini, side by side lagi dengan Arbi, mencoba untuk masuk di tikungan selanjutnya. Ini blind crash turn. Hati-hati, dia gotta keep it close. Masih memungkinkan untuk dua pembalap di belakang ini mengovertake seorang Herjun Firdaus. All in, it is now or never. Coming on to the train on insane, Alex. Yes, dan inilah dia teman-teman semuanya, bahwa mereka mulai datang. Herjun mulai mendapatkan perlawanan yang sangat kuat dari Fadila sepertinya teman-teman semuanya. Dan inilah dia, nampaknya overtake terjadi di sana. Yes, terlihat dengan sangat jelas. Fadila datang membawa ancaman untuk Herjun Firdaus, dan Dimas melihat di mana celah saya untuk bisa melakukan overtake di sisa-sisa tikungan di sini. Tikungan 13, 14, 15, 16 sampai 17 akan menjadi tempat ternyaman untuk mereka semuanya. Kita tunggu saja, Bro Rio. Kita lihat sesaat lagi mereka saling beriring-iringan. Inilah dia Herjun mulai mengambil lagi posisi, dan kali ini Dimas mulai mengancam dengan Herjun dan juga Fadila Arbi. Aditama memasuki sektor terakhir, tikungan terakhir. Oh, Herjun masuk. Oh, Dimas Eki masuk. Dan inilah dia teman-teman semuanya, kita akan tunggu the last order. Wow, yes. Wow, Dimas Eki berhasil mendapatkan podium di sini, mengunci podium di race National Super Sport 600 cc. Banyak selamat untuk Muhammad Adenanta Putra, tidak terlihat di posisi pertama, dan Herjun Firdaus mencoba untuk meredam serangan dari kedua pembalap yang ada di belakang. Luar biasa sekali race kali ini. Walaupun hanya menyisakan 4 pembalap untuk battle, tapi tidak kalah seru dibanding race yang sebelumnya. Herjun Firdaus sempat diporak-porandakan konsentrasinya, namun dia tetap bisa mendapatkan posisi keduanya. Sedangkan Dimas Eki Pratama sedikit kewalahan di lap-lap akhir ataupun di menit-menit akhir. Dia membuktikan bahwa tata posisi ketiga milik dirinya, bukan Fadila Arbi Aditama. Itulah dia jalannya teman-teman semuanya, race pertama dari National Sport Super Sport 600 cc. Sesaat lagi Rio luar biasa menarik. Sudah mulai memanas situasi di sore hari ini dengan battle-battle yang sangat padat, battle-battle yang sangat keras agresifnya. Dan sesaat lagi kita akan segera berjumpa di platform untuk teman-teman semuanya dari National Sport 600 cc dan juga podium seremoni untuk kelas ini. Ya, lagi-lagi sayang sekali untuk race leader di awal dan juga pole seat kita, seorang Wahyu Nugroho. It is so unfortunate that he crashed on the first sector. Masih di sektor yang pertama, akhir sektor pertama malah bersentuhan dengan Reza di sana ya. Dan ya, ini adalah race, everything could happen inside of the race. Apapun bisa terjadi di dalam balapan. Dan selamat untuk para pemenang top 3 kita. Ada Muhammad Adenanta Putra bersama dengan Herjun Firdaus dan Dimas Eki Pratama. Top 3 kita di race NS atau National Super Sport 600 cc. Ya, sudah terlihat di sini nomor 21 Muhammad Adenanta Putra. Dan disusul oleh nomor 46 Herjun Firdaus. Amazing one. He botted out, the ride is behind. Dominance power from Adenanta Putra. Ada Herjun yang showing some respect with Dimas Eki Pratama. Karena Dimas Eki juga merupakan senior dari mereka berdua ya.
Ya, sambil menunggu Pakten atau podium, jangan kemana-mana semuanya yang bertanya-tanya mengenai race selanjutnya. Saya akan membacakan untuk race selanjutnya. Kita punya satu kelas yang sangat luar biasa seru, yaitu Underbone 150cc U25. Ini adalah kelas yang luar biasa hebat, luar biasa ketat, di mana nama-nama yang sudah tampil di kelas 250, 150 tadi akan ada juga di race kali ini. Seperti Fahmi Basam akan ada di sini. Akan ada juga Robi Sakera, akan ada Alfi Husni di situ. Akan ada Axel Ilham Safatullah, dan ada juga pembalap-pembalap seperti Dexa Almer. Ada pembalap seperti Rio Ardianto dan Afid Pramaditya Nursandi. Ada pembalap Honda seperti Hafiz Fahril Rasyadan dari RMF France Racing bersama dengan Aditya Fauzi. Ini akan ada dua Honda untuk bertarung bersama pembalap Yamaha lainnya di kelas Underbone 150cc. Ya, jangan kemana-mana. 23 riders of the Underbone 150cc is going to fight for the podium. Sudah bisa didengar raungan, dan di kamera kalian bisa melihat di layar kalian ada sedikit perbincangan diskusi menjelang atau pasca race dari 600cc selesai. Saat lagi kita akan masuk ke podium karena rekan saya Alexander Sitompul mungkin sudah menanti di sana. Tapi kita masih menantikan, kita masih menunggu. Saat yang bersamaan mesin telah dipanaskan. Raungan mesin dari kelas Underbone 150cc sudah sangat terdengar jelas. Mereka juga akan menjadi grup dengan dogfight yang paling luar biasa. Seolah-olah P1 adalah makanan yang diperebutkan oleh begitu banyak hewan liar ya. Luar biasa sekali di sini. Kalau berbicara tentang Underbone 150cc, the fight is guaranteed. Battle demi battle sudah terjamin. Jadi kalian tidak perlu kemana-mana, stay tune aja karena the best battle, one of the best class in this Mandalika Racing Series is going to deliver some entertaining race for you to watch. Oke, nampaknya para rider dari 600cc Super Sport Indonesia National Super Sport Class akan naik ke podium. Nomor 21, nomor 46, dan nomor 20 kalau nggak salah yang ada di podium kali ini. Ya, sudah terlihat situasi dari Underbone 150cc mulai memasuki atau bersiap-siap untuk berada di posisi akhir dari pit lane, di mana mereka akan masuk ke track apabila sudah ada green flag yang dikibarkan. Sangat panas sekali kondisi track saat ini, ada di sekitar 60 derajat Celcius. Ya, sudah green flag dan mungkin sementara ini akan ada podium untuk kelas 600cc. Langsung saya serahkan kepada Alexander Sitompul. Dipersilakan Alex.
Terima kasih Bro Rio, dan kita akan segera melakukan prosesi podium ceremony dari National Super Sport 600cc, di mana keseluruhan sudah siap di belakang layar di sini, dan langsung saja para pendukung-pendukungnya silakan kita akan meriahkan teriakan-teriakan kalian di sini. Terbaik ketiga terlebih dahulu dengan timnya, fight yang tidak henti-hentinya sampai finish, jatuh kepada dengan tim MS Glow 4Man Racing Team. Inilah dia Dimas Eki Pratama. Dimas is back. Dan terbaik kedua kita teman-teman semuanya, kita akan langsung undang. Sempat dibuat dengan kejutan di 2 lap terakhir, namun kembali mendapatkan tatanya di posisi yang keduanya. Inilah dia dari timnya Astra Honda Racing Team, jatuh kepada Herjon Adna Firdaus. Jun, aman Jun? Aman. Dan terbaik pertama, inilah dia, sulit untuk dibendung, dominasi dengan gap yang sangat jauh dengan tim Astra Honda Racing Team, jatuh kepada Muhammad Adenata Putra. Mantap deh. Siap. Dan teman-teman semuanya, saya akan mengundang dengan selebrasinya ntar dulu kali, ajak-ajak, sabar dulu deh. Oke, saya undang dengan manajer dari Astra Honda untuk bisa bergabung di sebelah kiri. Silakan. Oke, teman-teman semuanya, saya undang dengan hormat yang akan menyerahkan terbaik ketiga selaku dari salah satu sponsor kita. Terima kasih pastinya, yaitu adalah Bapak Haji Supriyono dari pihak Piccoli Oil untuk bisa menyerahkan piala terbaik ketiga. Terima kasih Pak Pri. Oke. Terima kasih Pak Pri. Boleh ke arah saya, boleh berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. Dan terbaik kedua, dengan hormat saya akan undang untuk bisa menyerahkan podium kedua kita ataupun piala kedua kita selaku dari Region 6 Jatim Barlidus PT Pertamina Retail, yaitu adalah Ibu Kamilia Fididi. Kami persilahkan. Terima kasih banyak untuk Ibu Kamilia Fididi. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman semuanya. Oke. Ibu Kamilia boleh ke arah saya. Terima kasih. Dan terbaik pertama selaku dari manajer Astra Honda Motor, langsung Bapak Luki akan menyerahkan untuk jagoan kita yang pertama di sini, Muhammad Adenanta Putra. Silakan Bapak Luki, silakan Pak Luki. Oke, selamat. Dan jangan lupa Pak Luki untuk manajernya Pak, untuk tim nantinya ataupun perwakilannya ya. Silakan dari tim Astra Honda Racing Team. Satu piala lagi Pak Luki, satu piala lagi Pak Luki sebentar. Oke, terima kasih banyak. Oke, untuk padahal temen ya. Oke, terima kasih banyak. Pak Luki boleh merapat ke tengah, dan Bu Amelia, dan silakan Pak Haji Supriyono untuk bisa merapat berfoto bersama dengan para juara-juara. Silakan para teman-teman kita di sini. Jangan lupa saya mengundang, diangkat pialanya tinggi-tinggi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah teman-teman semuanya. Inilah dia jagoan-jagoan dari National Sport Super Sport 600cc 3.